teman-teman Anda semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya, wajah-wajah yang penuh semangat, wajah-wajah yang ceria pada pagi hari ini, senang sekali. Tapi sebelum itu coba saya mau cek semangat Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, ya. Karena saya lihat dari stage kita aja ini sudah luar biasa banget, gitu ya. Jadi kalau semangat kita, ya, motivasi kita untuk hadir pada hari ini tidak semangat, maka tiada gunalah panggung yang semewah ini, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ya, saya minta semangat Anda ketika saya bilang selamat pagi. Anda menjawab, saya Ramayana, semangat luar biasa. Bisa semuanya? Bisa. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya. Coba kita tes yang pertama. Selamat pagi. Saya Ramayana, semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita silakan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, semangat yang kedua, saya minta semangatnya ketika saya tanyakan, apa kabar hari ini? Jawabnya luar biasa, fantastis, yes, 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 ha. Bisa ya? Bisa. Oke, kita coba. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, 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 Ha. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, senang sekali saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu yang luar biasa dari berbagai pulau, ya. Dari Sumatera, kemudian Pulau Jawa, kemudian Kalimantan, dan dari Pulau nan jauh di sana Indonesia Timur, ya. Oke, sebelum itu teman-teman semuanya, sebelum saya terlalu jauh berbicara di hadapan Anda, tak kenal maka tak cinta, tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta ya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ardi ya, teman-teman bisa panggil dengan panggilan Ardi saja ya. Saya merupakan SDM dari R99 Garut yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk berdiri di depan teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar dan kita sama-sama sharing perihal yang namanya komunikasi ya teman-teman ya. Bercerita sedikit teman-teman ya, mengulas terkait dengan bagaimana kita berdiri dan berada di sini itu suatu kesempatan yang luar biasa. Ya, teman-teman bisa berada di sini, hadir di sini, diberikan mandat oleh perusahaan, oleh manajemen untuk sama-sama sharing dan belajar. Betul? Betul. Ya, teman-teman di sini ada dari Kalimantan, ada dari Jawa Tengah, kemudian saya sendiri dari Jawa Barat, dan ada dari ibu kota Jakarta ya. Kita hadir sama-sama di sini untuk mencapai satu misi yang sama, tujuan yang sama, ya. Jadi teman-teman, ya sudah pasti kita banyak belajar soal budaya dari kota tujuan kita masing-masing. Saya besar dan tumbuh di lingkungan keluarga yang memang notabene secara komunikasi itu jauh berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa, ya kan? Di Makassar itu kalau keluarga saya pribadi itu secara intonasi bicara, kemudian konotasi bicara itu sangat berbeda jauh dengan teman-teman yang mungkin hidup di lingkungan Jawa yang memang misalnya Jawa Barat ya, lembut, halus, ya kan. Nah, di sini mengajarkan saya bahwa Indonesia itu beragam dari segi bahasa. Ya, beragam dari segi bahasa, di mana memang kita bisa belajar banyak dan ini suatu kesempatan yang luar biasa dari manajemen untuk kita. Kita diberikan mandat misalnya dengan Pak Edo ya. Oke, Pak Edo sekarang megang top apa Pak Edo? R98. Pak Edo dari mana Pak Edo asalnya? Palembang. Pak Edo dari Palembang, luar biasa, tepuk tangan. Dari Palembang sekarang Pak Edo beralih ke Pulau Jawa. Kira-kira Pak Edo, kalau saya boleh bertanya sedikit nih, apa yang membedakan dari konotasi bahasa Pak Edo atau dari cara berbicara Pak Edo di kota asal dengan kota yang saat ini Pak Edo? Kalau dari cara komunikasi sih, kalau di Palembang Pak biasanya dia cenderung besar dan ada Iya. ada sedikit asal sedangkan kalau di Pulau Jawa, saya juga sempat di Jawa Barat, sekarang di Jawa Timur, itu cenderung yang halus. Betul. Ya, jadi langsung saya harus menyesuaikan diri sendiri. Betul, tepuk tangan dong teman-teman untuk Pak Edo, luar biasa. Jadi betul ya teman-teman ya, dari Sumatera yang memang konotasi bahasanya itu tinggi semua. Udah apa kau? Nak kemana? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika beralih ke Pulau Jawa ya memang gaya bahasanya itu jauh berbeda gitu ya, yang lembut, halus, perlahan gitu. Ya, oke teman-teman, di balik cerita saya tadi itu ada hubungannya dengan
dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini, ya. Dimana teman-teman tahu sendiri yang namanya komunikasi. Komunikasi ini adalah unsur yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi menyangkut soal pekerjaan kita, SDM. SDM mengatur yang namanya manusia. Keluar masuknya manusia, masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia itu sendiri dalam toko itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, dan komunikasi ini menjadi alat tempur kita. Teman-teman bayangkan deh, ketika teman-teman tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, teman-teman nggak bisa berbicara depan publik, ya kan? Teman-teman tidak bisa berbicara dengan atasan, apa dampaknya? Akan sangat luar biasa berdampak bagi teman-teman sendiri dalam pekerjaan, ya kan? Contoh lainnya saja simpelnya, teman-teman misalnya ke sekolah-sekolah untuk melakukan MOU kerjasama, ya kan? Siapa yang teman-teman datangi atau teman-teman temui? Guru-guru, benar nggak? Ketika teman-teman tidak bisa yang namanya berkomunikasi dengan baik dengan para guru-guru, bagaimana bisa ada kerjasama? Ya kan? Ketika tidak ada kerjasama, kita tidak bisa sukses untuk menghadapi season-season kita yang sangat penting, contohnya Ramadan. Ya, itu perlu persiapan yang sangat matang, teman-teman. Ya, nah jadi di sini kita akan bahas tuntas nih teman-teman ya, perihal yang namanya komunikasi nyata membentuk tim yang luar biasa. Nah di materi saya pada kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang yang namanya komunikasi interpersonal dan komunikasi asertif. Di mana tujuan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang pertama adalah mendukung kerja tim yang efektif, ya. Artinya teman-teman, ketika komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, kemudian semua orang bisa berkomunikasi dengan baik, tidak ada lagi yang namanya keraguan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Tapi kenyataannya ini sering terjadi di toko, teman-teman. Tidak semua orang itu bisa dan berani untuk yang namanya mengutarakan, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, baik itu sesama level atau sama atasan, benar tidak? Dan itu yang sering saya temuin di toko saya juga, kadang ada seperti itu. Sehingga apa? Ada yang namanya miskomunikasi lah, ya. Sehingga ada namanya rasa ketakutan, tidak ingin menyampaikan ide, takut tidak dianggap, takut merasa menjadi bumerang. Nah inilah yang kita hindari, teman-teman, ya. Harapannya setelah ada pelatihan pada hari ini, teman-teman di toko bisa mengimplementasikan kepada timnya bahwa komunikasi interpersonal itu sangat penting loh untuk tim, yang tujuannya adalah mendukung kerja tim yang kreatif sehingga orang semuanya berani dan mau mengutarakan ide-ide gagasan yang kreatif. Kemudian setelah semua orang atau tim yang ada di toko itu sudah berani menyampaikan ide, sudah berani mengutarakan gagasannya, diharapkan dapat mendukung efektivitas dan produktivitas. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya peran dan fungsi kita sebagai pimpinan saja yang dibutuhkan di toko, tidak. Bawahan kita juga. Ya, untuk apa? Untuk sama-sama bergerak, sama-sama bekerja sama untuk yang namanya mendukung penjualan, sales. Ya, karena kita bekerja di retail, orientasinya ya sudah pasti adalah penjualan. Itu ya. Oke, kemudian teman-teman, satu hal lagi yang penting kita ketahui terkait dengan komunikasi interpersonal dan asertif ini adalah mengurangi yang namanya konflik salah paham, ya kan? Nah ini banyak sekali sering terjadi antara SPG sesama SPG. Misalnya satu contoh saja teman-teman, sesama brand, bukan sesama brand, sesama produk lah, batik, Artaoka dengan Bali Lestari. Nah ini sering terjadi yang namanya miskomunikasi. Di toko saya kebetulan pernah memegang R100 Cirebon. Itu sempat pada saat Ramadan terjadi miskomunikasi hanya karena perbedaan pendapat, ya kan? Kepala toko pengen geser nih, pengen geser sedikit mejanya, ngamuklah si brand tersebut, lapor langsung ke koordinator. Padahal ada maksud dan niat kita yang baik gitu loh. Untuk apa? Biar area kasa waktu itu, samping kasa ya, area kasa 2 waktu itu steril dan kondusif gitu, karena antrian cukup panjang, ya kan, melebar, sehingga perlu namanya kita geserkan sedikit saja waktu itu. Tapi karena adanya miskomunikasi menimbulkan kesalahpahaman, SPG tersebut langsung tuh lapor ke koordinator. Ini Pak, saya digeser oleh kepala toko segala macam. Akhirnya apa? Terjadi miskomunikasi antara koordinator
distributor atau supplier dengan pimpinan toko, teman-teman. Nah ini juga mungkin teman-teman ada ya kejadian hal serupa di toko. Nah inilah yang perlu kita perbaiki dan kita hindari. Kemudian ketika misalnya komunikasi interpersonal ini sudah terjalin, sudah terjadi di dalam toko, harapannya adalah meningkatkan moral dan motivasi. Semua orang merasa dianggap, semua orang merasa bahwa saya bisa berbicara loh, saya dilihat loh, saya dilirik loh. Jadi tidak ada lagi tuh namanya yang takut untuk menyampaikan ide, takut untuk mengutarakan gagasannya, ya kan? Nah sehingga ketika orang sudah punya rasa dihargai, punya rasa didengarkan, mereka sudah punya motivasi yang tinggi untuk mau menyampaikan ide dan gagasannya. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, 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 Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Pagi-pagi ya udah dingin, kemudian juga sangat-sangat mendukung untuk tarik selimut gitu ya, karena pagi ini luar biasa dingin sekali. Saya aja di sini berdiri udah gemetaran dingin setengah mati. Oke, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pengertian komunikasi interpersonal. Ya, saya boleh minta bantu Pak Marco, bisa dibantu bacakan Pak Marco. Komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, pikiran, perasaan, dan pesan antara dua orang atau lebih secara langsung tatap muka maupun secara tidak langsung atau melalui media dengan tujuan membangun pemahaman, hubungan, dan kerjasama. Oke, boleh tepuk tangan untuk Pak Marco luar biasa. Oke, teman-teman. Jadi komunikasi interpersonal ini adalah pertukaran informasi, gagasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai yang namanya suatu pemahaman dan hubungan kerja sama. Jadi komunikasi ini berhubungan erat nih. Teman-teman juga sering lakuin ini setiap hari gitu, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan luar kerja gitu. Nah, berbicara dengan komunikasi interpersonal di sini ada dua unsur penting, teman-teman. Ya, yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini yang sering teman-teman hadapi, yang sering teman-teman lakuin, ya kan? Komunikasi verbal ini apa contohnya? Yang pertama ada kata-kata, ya. Nah, kata-kata di sini mengandung pesan informasi yang disampaikan. Misalnya, Anda memiliki instruksi kepada bawahan, tolong dong rapihin groomingnya. Nah, itu termasuk dalam komunikasi verbal. Simpelnya seperti itu, mengandung kata-kata. Nah, selain itu nada suara, teman-teman. Kita berbicara tidak hanya flat dong. Ketika kita marah nadanya pasti beda, ketika kita sedih nadanya juga beda. Gak mungkin kita marah nadanya sedih, kamu ya, gak mungkin. Marah ya ada nada marah, kamu ya, gak dengerin omongan saya. Nah, kan nadanya pasti beda. Beda ketika kita lagi sedih. Ya nggak teman-teman? Ya. Ya. Oke. Kemudian kecepatan bicara. Nah teman-teman di sini sudah pasti sering lah ya melakukan yang namanya meeting pagi, kemudian diskusi, manggil nih karyawan-karyawan yang banyak bermasalah, ya kan? Nah teman-teman pasti yang namanya kecepatan suara itu perlu diatur. Kenapa? Karena secara langsung kecepatan yang tidak diatur itu membuat orang akan kebingungan apa yang disampaikan. Misalnya saya lahir di tempat keluarga yang secara bahasa itu kencang sekali, kencang pokoknya. Kalau ngomong itu tidak ada temponya, gitu. Nah, saya waktu SMA waktu itu ingat sekali saya berbicara dengan guru saya di Bandung yang memang secara kecepatan bahasa itu halus pelan gitu kan. Nah, ketika saya berbicara, ibu sih mau ini, gurunya, hah? Ibu ini, hah? Nah, ini mempengaruhi komunikasi, teman-teman. Kenapa? Karena kecepatan berbicaranya itu tidak diatur, tidak menyesuaikan dengan budaya tempat itu sendiri, ya kan? Nah, terlalu cepat bisa membuat pesan sulit dipahami. Kayak contoh saya berbicara dengan guru saya, memang orang Bandung lembut, halus, yang intonasi atau kecepatan bahasanya itu sangat pelan. Yang saya orang yang mungkin dibilang kecepatan bahasanya itu secepat kereta gitu kan, membuat kesulitan pesan yang saya sampaikan itu tidak terima dengan maksimal. Kenapa? Karena kecepatan berbicara itu bisa mempengaruhi komunikasi verbal.
Kemudian yang terakhir adalah volume suara. Ya, volume suara kencang, halusnya, nah itu perlu diatur teman-teman. Apalagi Bapak Ibu di sini memang punya peran penting untuk merubah orang. Ya, ketika nadanya flat semua volume suaranya misalnya, ya Bapak Ibu hari ini saya minta groomingnya diperhatikannya. Kira-kira ada nggak yang memperhatikan kita? Tidak. Bahkan orang aneh. Ini SDM kok lemes banget, tipes apa ya? Mungkin orang berpikiran seperti itu. Tapi ketika itu volume suaranya diatur, ya hari ini ya saya minta semuanya perhatikan grooming, standar groomingnya, name-tag-nya, pinnya. Nah, orang akan terbangun dari tidurnya. Wah, Bapak ini luar biasa gitu ya, volume suara kayak Pak Marco, volume suaranya wah terus ya. Volume yang sesuai menunjukkan kontrol diri, tidak membentak saat marah. Tapi terkadang kita juga lepas kontrol ya teman-teman ya. Ketika misalnya kita juga lagi banyak kerjaan ya, ketika kita banyak tuntutan dari atasan gitu ya, banyak laporan segala macam, dihadapi masalah lagi yang ada di toko, kadang kita lost kontrol, tiba-tiba marah. Tapi itu wajar lah teman-teman dalam kerja. Marah itu adalah seni ya. Marah itu seni dalam diri. Kalau tidak ada rasa marah, tidak ada rasa sedih, hambalah hidup ini. Ya. Oke, next teman-teman. Nah, berbicara dengan komunikasi interpersonal, tadi saya bilang ada dua unsur, komunikasi verbal dan non verbal. Nah, non verbal ini mencakup apa? Postur gaya tubuh Anda ketika berbicara. Bagaimana Anda berdiri, bagaimana body language Anda, ekspresi wajah Anda, itu semua mempengaruhi. Ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini teman-teman, ekspresi wajah. Marah itu ekspresinya beda, kebingungan ekspresinya beda, sedih ekspresinya beda semua. Ya, wajah bisa menunjukkan marah, senang dan bingung. Ya, contohnya tersenyum saat menyambut keluarga. Selamat datang Ibu, selamat datang di Ramayana, silahkan cari apa? Nggak mungkin kita selamat datang Ibu, mencari apa? Silahkan. Nggak mungkin. Orang akan takut, ya kan? Orang akan takut untuk bisa datang ke toko itu. Kemudian selanjutnya postur tubuh, ya cara berdiri Anda. Kemudian apa lagi? Tegap dan terbuka, itu menunjukkan Anda percaya diri. Ya. Kemudian gerakan tangan Anda, bagaimana Anda menyampaikan suatu gagasan, menyampaikan suatu ide di ruang publik. Ketika Anda tidak bisa mengelola yang namanya postur tubuh Anda akan terlihat kaku. Ya baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang sales penjualan kita. Bandingkan dengan, ya Bapak Ibu hari ini kita akan membahas tentang sales penjualan kita ya. Penjualan kita nih sangat-sangat luar biasa kemarin ya, cukup berat. Kita hanya mampu mencapai 1,2%. Bapak Ibu, ayo semangat Bapak Ibu semangat. Teman-teman bisa bandingkan. Mana perbedaan yang memang lebih mengangkat motivasi, lebih membakar semangat ya yang ada di toko. Kemudian penampilan, teman-teman. Ingat bahwa teman-teman yang ada di sini ya, Bapak Ibu SDM yang luar biasa hadir di sini ya, Anda menjadi suri teladan yang ada di toko. Anda menjadi role model yang ada di toko. Jadi perhatikan penampilan Anda, mulai dari tatanan rambut Anda, wajah Anda, itu semua menjadi sorotan tim Anda yang ada di toko. Ya. Kemudian ketika penampilan Anda memang sudah menunjang, apapun yang Anda sampaikan, orang akan bisa menerima bahwa keberadaan SDM di sini benar dan nyata. Secara penampilan memang sudah good looking dan sudah sesuai dengan standar. Oke, teman-teman. Next, lalu berbicara dengan komunikasi verbal non verbal tadi sudah tentu dan sudah pasti ada yang namanya hambatan, tidak akan selalu berjalan mulus, teman-teman. Nah, di sini saya tarik beberapa hal yang memang sering menjadi hambatan kita dalam yang namanya komunikasi interpersonal. Pertama, beda persepsi. Teman-teman berada dalam satu toko, misalnya Kupang merek 61, ya, tidak sama pemikiran Pak Marco dengan atasannya, tidak sama pemikiran Pak Marco dengan bawahannya, itu semua punya pemikiran yang berbeda. Setuju? Setuju. Ya, karena kita punya persepsi dan anggapan yang berbeda-beda. Jadi disinilah terkadang komunikasi itu menjadi hambatan. Karena apa? Persepsi orang itu beda-beda, pemikiran orang itu beda-beda, pola pikir orang pun berbeda-beda. Kemudian prasangka, negative thinking. Ya ada juga yang positive thinking, itu lebih bagus. Tapi kalau negative thinking, nah itu yang bahaya teman-teman. Ketika apa yang kita sampaikan sudah ditangkap negatif oleh teman-teman kita, wah bahaya dong. Ya kan?
Nah, selanjutnya kurang mendengar. Ya, apa yang disampaikan cuek, acuh. Gitu. Nggak penting lah apa yang disampaikan oleh Pak Marco, nggak penting, nggak usah didengerin. Nah, ini juga menjadi salah satu penghambat komunikasi, gitu ya, sehingga pesan yang disampaikan misalnya Pak Marco itu tidak didengar oleh tim. Yang selanjutnya kepercayaan. Ya, bagaimana kita membangun kepercayaan tersebut kepada tim kita yang ada di toko? Bahwa apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan real dan fakta yang ada. Misalnya saja, oke, yang siapa sih yang mau impact, benar nggak? Kita saja yang ada di sini juga kalau bisa nggak ada yang namanya impact. Tapi apa secara fakta dan real yang terjadi saat ini, perusahaan kita tuh sedang tidak baik-baik saja kemudian secara penjualan. Sehingga kalau yang namanya kita mengambil langkah yang efektif agar perusahaan ini tetap berlayar, ya, tetap eksis gitu di tengah yang namanya polemik politik lah, kemudian masih berhubungan dengan yang namanya transisi dari kejadian tahun 2019 lah ya, corona COVID-19 gitu ya. Nah, ini masih menjadi salah satu hambatan besar dalam komunikasi interpersonal. Kemudian emosi yang negatif, emosi yang terlalu menggebu-gebu dan isinya itu semuanya negatif. Ya, ini juga menjadi salah satu penghambat kita, ya, sehingga pesan yang kita sampaikan, komunikasi yang terjadi itu terimanya semua negatif. Kenapa? Karena sudah emosinya terselubung dengan hal-hal yang negatif. Kemudian pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Dan selanjutnya jabatan. Ya, nah ini juga menjadi salah satu faktor indikator penting juga, teman-teman. Kemudian bahasa. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahasa itu menjadi faktor penting juga ya. Saya dari kota Makassar ke Jawa itu ada perbedaan bahasa yang sangat jauh gitu ya. Apalagi orang Bandung sendiri juga kadang tidak menguasai bahasa Sundanya yang begitu fasih karena banyak banget memang ya. Oke, next teman-teman, perbedaan. Nah, kalau berbicara tentang komunikasi interpersonal itu ada yang namanya disfungsional atau negatifnya, teman-teman. Nah, di sini dimana memang isinya soal negatif semua gitu. Ya, bertele-tele dan membingungkan, kemudian kasar, merendahkan, emosi negatif, pasif dan agresif, ya, menyalahkan, menghindar, menyindir, dan berbagai macam lainnya. Tapi kalau berbicara dengan gaya bahasa efektif, ya sudah jelas. Bahasa yang disampaikan dapat dimengerti, kemudian tenang, sopan, ya kan, asertif, tegas, dan hormat. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian, lalu strategi apa yang bisa kita lakukan ketika ingin mengembangkan atau meningkatkan yang namanya skill interpersonal? Pertama, kesadaran diri. Anda yang tahu siapa diri Anda dan seberapa besar, tinggi, rendahnya emosi Anda, amarah Anda saat ini. Hanya Bapak Ibu yang tahu. Ya, kemudian cobalah untuk mendengar yang aktif, mendengar yang aktif. Ketika ada lawan bicara, didengarkan Bapak Ibu. Jangan merasa omongan dari lawan bicara saya itu tidak penting, jangan seperti itu. Ketika kita dibalikkan dalam kondisi mereka, kita juga nggak seneng dong. Ketika kita berbicara, ya kan, ketika kita menyampaikan ide atau gagasan, itu tidak didengarkan. Kita juga pasti akan rasa kesel, marah gitu ya. Oke, nah ini beberapa contoh lainnya juga yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk meningkatkan yang namanya strategi komunikasi interpersonal. Ya, berbicara yang jelas, bahasa tubuh, tunjukkan empati, atasi konflik, dan lain sebagainya. Oke, kemudian gaya komunikasi di sini, teman-teman ya, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pasif, agresif, dan pasif agresif. Nah, teman-teman kita coba ungkit satu-satu ya. Kalau berhubungan dengan pasif itu lebih kepada tidak menyampaikan kebutuhan atau pendapat sendiri. Jadi mementingkan audiensnya, ya, mementingkan orang-orang di sekitarnya. Kemudian sering mengalah walaupun merasa tidak setuju. Kemudian takut dikritik atau takut dianggap tidak sopan. Nah, orang-orang seperti ini yang harus kita bangkitkan lagi. Untuk ayo dong, kamu bisa. Meskipun terkadang orang seperti ini itu punya gagasan ide yang luar biasa lah, teman-teman. Tapi karena merasa apa? Takut. Akhirnya dia memendam. Kemudian ada lagi agresif. Nah, agresif ini lebih mengutamakan kepentingan sendiri, arogan. Orang yang pengen terlalu show up di depan umum gitu. Tidak mementingkan, adalah Pak Rohim, Pak Yusuf, saya nih, saya dari Garut nih. Gitu. Nah, pengen show up sendiri. Ya, ini jenis komunikasi agresif.
Kemudian ada lagi pasif agresif. Ini orang yang tengah-tengah bingung. Saya setuju, udah deh, saya ikut aja deh. Mana yang kemauan forum deh. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada juga yang namanya komunikasi asertif. Nah, komunikasi asertif ini bisa dibantu Pak Zenan apa Pak Zenan? Oke, baik. Komunikasi asertif adalah gaya komunikasi di mana seseorang menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhannya secara jujur, tegas, dan sopan tanpa menyakiti atau merendahkan orang lain. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Pak Zenan. Nah, ini sering kita bahas juga ya teman-teman ya pada saat kita training kemarin juga di Kolibar ya, bahwasanya untuk komunikasi asertif itu merupakan gaya komunikasi di mana kita menyampaikan gagasan, ide itu tanpa menyinggung yang namanya perasaan orang lain. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian prinsip dari komunikasi asertif ini sudah jelas. Di sini menghargai hak setiap orang. Setiap orang itu punya hak untuk berbicara. Setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan ide. Ya. Kemudian tegas tapi tidak memaksa. Ya. Penyampaian ide kita, gagasan kita itu. Jadi teman-teman, kita tidak bisa buat orang itu semua suka terhadap apa yang kita ambil, langkah yang kita ambil. Tapi kita tidak bisa memaksa juga. Karena semua orang punya pilihannya masing-masing. Nah, di gaya komunikasi asertif ini, teman-teman, kita belajar tentang bagaimana kita mengungkapkan suatu gagasan ide yang tegas tapi tidak memaksa, gitu ya. Kemudian fokus pada masalah, bukan menyerang pribadi. Apa nih diskusi atau problem atau problema yang sedang terjadi saat ini? Misalnya di toko, apa nih yang ingin kita bahas? Apa yang ingin kita selesaikan? Fokus pada permasalahan, bukan fokus terhadap masalah individu. Ya, kemudian responsif bukan reaktif, ya, dan terbuka terhadap umpan balik. Kemudian teman-teman, ini manfaat-manfaat yang mungkin teman-teman sendiri sudah tahu, dia sudah rasakan ya, terhadap individu dan lingkungan kerja, ya. Kalau misalnya di individu sendiri percaya diri, mengurangi stres, ya, dihargai orang lain, kemudian komunikasi lebih jelas dan efektif. Tapi kalau untuk di lingkungan ya, positifnya adalah mengurangi yang namanya konflik, karena semua orang merasa saya tidak merasa bahwa saya dihargai, gitu ya. Kemudian meningkatkan kerjasama tim, membangun budaya kerja terbuka dan meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Oke, next teman-teman. Nah, asertif versus agresif. Tadi kan ada yang komunikasi interpersonal, itu ada sisi negatifnya juga. Nah, kalau untuk asertif juga sama, ya, ada agresif. Nah, kalau asertif itu lebih tenang, kalau agresif itu keras dan memaksa. Itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, nah ini teknik yang bisa teman-teman lakukan ya untuk meningkatkan yang namanya komunikasi asertif. Ada yang namanya e-statement. Coba saya minta Pak Edo dibacakan untuk e-statement yang benar seperti apa Pak Edo? Saya merasa kewalahan karena harus mengerjakan semuanya sendiri. Saya berharap kita bisa saling bantu. Kemudian yang salahnya Pak Edo? Salahnya kamu malas banget sih, nggak pernah bantu. Nah, strukturnya Bapak Ibu, kalau untuk teknik komunikasi asertif itu strukturnya adalah saya merasa apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini, misalnya lelahkah, marahkah, sedihkah, ya, dan disertai dengan harapan. Misalnya nih contoh pertama tadi, saya capek hari ini, misalnya ada instruksi lembur dari atasan, saya merasa kewalahan hari ini, saya tidak bisa menjalankan lembur sesuai instruksi Bapak. Ya kan, saya berharap saya bisa di backup untuk hari ini saja, dan akan saya ganti di kemudian hari, seperti itu ya. Jadi kesannya dia tetap tegas tapi tidak memaksa gitu ya. Kemudian broken record, di mana kita mengulang pesan atau permintaan yang sama secara tenang dan konsisten tanpa emosi. Meskipun lawan bicara mencoba menekan, membujuk atau mengalihkan pembicaraan. Contohnya seperti ini ya. Nadanya tetap tenang, tidak menyerang, tapi pesan tidak berubah. Oke, next. Ada lagi teknik fogging ya. Fogging ini merespon kritik, sindiran, provokasi tanpa terpancing emosi. 49 detik lagi. Oke, assertive body language juga ya. Oke. Teman-teman, saya boleh minta waktunya sebentar. Kita ada post test. Teman-teman bisa buka kuisisnya dulu dari handphonenya aja. Closing statement aja udah.
Oke, teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila materinya tidak bisa dijelaskan secara terperinci slide per slide karena keterbatasan waktu juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih semuanya teman-teman ya. Semoga hari Anda menyenangkan, bahagia selalu, sehat selalu. Terima kasih sekian dari saya. Selamat pagi. Semangat luar biasa. Saya tahu siangnya. Wah, Spesial. luar biasa saya. Oke. Pardi, kamu tuh pergerakannya terlalu banyak gitu. Jadi